Di Yesaya pasal 9 secara historis ya, sejarahnya saudara, yang dimaksud kekelaman di sini adalah situasi bahaya yang sangat mencekam yang sedang dialami oleh Yehuda. Israel sudah pecah menjadi dua, Israel Utara dan Yehuda. Israel Utara sudah dihancurkan dan tinggal Yehuda. Dan Yehuda, saudara, sedang terancam oleh serangan militer dari kerajaan Asyur. Dan tentara musuh Asyur itu sudah datang dan sudah mengepung Yehuda. Jadi saudara-saudara, mereka sedang dalam situasi gelap, yang sangat gelap. Ada di land of darkness, yaitu dalam bahasa Inggrisnya land of darkness. Apa sebabnya? Karena mereka dalam ketidakjelasan akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, dan tidak kepastian meliputi kehidupan mereka. Dan itulah saudara yang dimaksud dengan kekelaman di sini. Mereka terpuruk tanpa harapan, dan mereka tidak lagi melihat adanya penolong dan penyelamat dalam kehidupan mereka saat mereka sudah dikepung dengan tentara yang akan membawa maut dan kehancuran buat mereka. Jadi sedang menjalani hidup dalam masa-masa yang begitu sukar dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat lain dalam Alkitab, lembah kekelaman itu disebut dengan berbagai macam. Kalau sudah lihat di Yosua 7 ayat 24, lembah kekelaman itu disebut sebagai lembah Akor. Kalau sudah lihat Akor itu dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah trouble. Dalam apa? Trouble, kesusahan yang besar. Kalau sudah lihat di Mazmur 84 disebut sebagai lembah baka. Itu terjemahan dari LAI ya. Tapi kalau kita lihat artinya itu lembah weeping ya. Penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata ya, itu yang dikatakan lembah kekelaman itu. Dan kalau sudah lihat di Mazmur 23 disebut sebagai lembah kekelaman, the shadow of death. Hidup berjalan dalam bayang-bayang kematian. Nah, saudara, dalam kekelaman seperti itulah mereka menerima Injil, yaitu kabar baik dari Allah yang selama ini mereka abaikan, yang telah Yehuda abaikan. Mereka telah berpaling meninggalkan Allah dengan menyandarkan, pada waktu itu Yehuda dengan Raja Ahaz telah menyandarkan dirinya kepada suatu kekuatan politik dan militer, yaitu kerajaan Asyur yang menjadi superpower dunia pada waktu itu. Tetapi sekarang yang diandalkan itu malah berbalik dan mau menghancurkan mereka. Mereka juga telah berpaling dari Allah dengan mencari, kalau sudah baca dalam situasi Yehuda pada waktu itu, mereka mencari roh-roh peramal, mereka datang kepada roh-roh yang disebut orang mati untuk mencari petunjuk, bimbingan buat mereka. Dan dapat lihat juga mereka juga sudah hidup tidak lagi memperdulikan hukum, ketetapan yang Allah berikan kepada mereka, maka ketidakadilan, korupsi, kehancuran moral sedang menguasai bangsa dan negeri Yehuda. Namun saudara, sekarang mereka sadar bahwa semua yang mereka andalkan itu ternyata tak dapat memberikan pertolongan dan tak dapat memberikan keselamatan lagi buat mereka. Justru sebaliknya, mau menghancurkan mereka.
Maka mari kita perhatikan berita Natal ini, saudara. Kabar baik dari Tuhan ini kemudian disampaikan kepada Yehuda, tetapi jelas kalau kita lihat isinya, ini bukan hanya ditujukan kepada Yehuda yang sedang dalam kekelaman, tetapi juga menjadi sebuah nubuatan akan datangnya juru selamat buat umat manusia yang hidup dalam dunia yang penuh dengan kekelaman dan kegelapan ini. Manusia yang hidup dalam pengalaman kekelaman akibat daripada dosa, dan kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, keterpisahan dengan Allah. Mereka juga hidup dalam onak-duri dunia, penuh dengan tantangan, persoalan, masalah, bahwa kita semua manusia di dunia ini dapat berada dalam lembah kekelaman. Dan terkadang, saudara, tak kita perkirakan, tidak dapat kita prediksi. Pada saat COVID-19 datang menyerbu manusia, itu manusia berada dalam lembah kekelaman. Menyerang tiba-tiba demikian rupa. Dan kita lihat kematian bergelimpangan di mana-mana. Kita manusia dapat tiba-tiba dibawa dalam kesulitan hidup yang tidak pandang bulu. Kita dapat tiba-tiba berada dalam krisis. Mungkin krisis kesehatan. Kita tiba-tiba menerima vonis dari dokter. Dan saudara harus masuk dalam lembah kekelaman seperti itu, dalam proses berusaha untuk membawa kesembuhan buat tubuh saudara, tetapi tanpa kepastian yang jelas. Saudara ada dalam bayang-bayang kematian. Saudara juga dapat dibawa dalam krisis persoalan rumah tangga, saudara juga dibawa dalam krisis persoalan ekonomi dan sebagainya. Yang pada intinya, saudara, akan membawa kita pada kesadaran ada saat kita pongah dan sombong dengan apa yang kita miliki, seolah-olah kita dapat mengatasi semua persoalan dalam kehidupan ini dengan kekuatan dan kegagahan kita. Tapi ada pada saatnya titik nadir di mana saudara akan dibawa, tak ada lagi pertolongan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Dan inilah berita Natal, saudara, bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah itu datang bagi kita untuk menghalau kekelaman hidup itu. Jadi inilah panggilan Natal bagi kita. Mari kita nyalakan terang seperti kita menyalakan lilin setiap minggu Advent ini. Itu artinya mari kita menyambut terang daripada kita terus frustasi dan terpuruk menyesali kekelaman dalam hidup kita ini. Dengan kita menyalakan itu, saudara, kita diingatkan dalam masa Advent bahwa kita sedang ada dalam pilihan, pilihan dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita terus berjalan dalam lembah kekelaman dan terus menyesali dan weeping penuh dengan air mata? Atau kita mau melewati lembah kekelaman itu dengan menyambut atau dengan datang kepada sang terang yang kita rayakan dalam Advent ini? Saya mau ajak saudara untuk membayangkan berita Natal ini, saudara. Kalau saudara bersama dengan rombongan tiba-tiba berada dalam, bayangkan saja suatu gua yang begitu gelap gulita, bukan hanya suasana muram, tetapi saudara tidak dapat melihat apapun dalam rombongan itu. Saudara dapat melihat suara, tetapi hanya kegelapan. Dan saudara dengan rombongan saudara sedang dalam frustasi bagaimana kita dapat berjalan dalam kegelapan seperti itu. Dan bayangkan bahwa saudara bersama dengan rombongan itu berusaha untuk
Karena tak ada, hanya tangan saudara mencoba untuk meraba-raba, dan ada sesuatu yang saudara dapat sentuh dan saudara dapat merayap mengikuti yang apa yang saudara sentuh itu. Untuk mencari jalan keluar dari situasi kegelapan seperti itu. Dan bayangkan saudara, tiba-tiba seperti hari ini saudara menyalakan terang. Karena saudara mungkin mengingat, oh ada korek api di saku saudara, dan segera saudara menyalakannya. Dan apa yang terjadi saudara pada waktu nyala terang itu menyala? Dan akan segera dapat menganalisis situasi. Dan saudara kemudian dapat berkata kepada rombongan yang lain, mari ikutlah aku. Saya rasa semua rombongan itu tak ada pilihan lain, saudara. Dia pasti akan mengikuti saudara. Kan? Dan dalam perjalanan tiba-tiba saudara melihat dari celah batu itu ada sinar yang menyala, meskipun hanya seberkas seperti lilin ini hanya menyala di antara batu-batu di gua itu, di celah-celah bebatuan. Bayangkan apa yang terjadi kalau itu terjadi. Saya rasa saudara dan semua rombongan akan berteriak, kita menemukan jalan keluar, kita selamat. Ya. Dan sudah persis seperti itulah Nabi Yesaya menubuatkan yang kita baca. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan dia itulah terang itu. Di tengah kegelapan dan kekelaman hidup manusia, terang itu datang dan menghalau kekelaman dalam hidup manusia. Dan panggilan Advent Natal saudara adalah, akankah saudara menyambutnya? Menyambut terang itu. Ya, itulah Natal yang sejati. Saudara dapat hiruk pikuk dengan banyak kesibukan, shopping, drama, apapun saudara. Tetapi kalau saudara tidak menemukan Natal yang sejati, apakah kita akan menyambut terang itu? Sebagaimana pujian yang juga dinaikkan tadi sebagai persembahan demikian indah, adalah panggilan Advent ini. Adventus. Sudah tahu apa artinya Adventus? Coming, arrival, kedatangan Tuhan. Dan itu mengajak kita bersama, akankah kita sungguh-sungguh berseru sebagaimana nyanyian abad pertengahan sampai dengan hari ini, Veni Veni Immanuel, kan ya? Datanglah, datanglah Immanuel. Dan kalau sudah nyanyikan lagu itu ada di KJ 81. Oh, datanglah Immanuel. Dan coba nyanyikan itu dan saudara akan lihat bahwa itu dinyanyikan dalam kekelaman dunia. Kita sedang dalam kekelaman sehingga kita menyanyi, oh datanglah Immanuel. Veni Veni Immanuel. Menjadi seruan Advent buat kita semua. Datanglah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Mari saudara kita sambut kasih karunia-Nya, yaitu datangnya terang yang menyelamatkan kita dari bayang-bayang kematian. Upah dosa itu adalah maut. Tak ada yang mampu dapat menyelamatkan kita dari maut. Kita semua manusia yang celaka akan binasa oleh karena dosa. Kita yang nyaris celaka dan binasa oleh dosa itu. Akankah kita menyambut terang yang membawa keselamatan buat kita, agar kita terhindar dari maut?
Itulah panggilan utama daripada Natal, saudara. Tetapi rahmat dan anugerah kita untuk menyambut terang itu, saudara, bukan hanya dimaksudkan untuk kita kelak nanti beroleh keselamatan hidup di surga kelak. Tetapi dengan jelas seruan itu, saudara, untuk kita menyambut terang damai sejahtera itu juga bukan hanya kelak yang menjadi kepastian akan hidup kekal kita, tetapi juga kepastian hidup kita di sini dan kini dan sekarang, bukan hanya kelak. Bahwa kita akan hidup di bumi seperti di surga. Maka seruan daripada Natal adalah damai di hati, damai di bumi, bukan hanya kelak, saudara. Yaitu damai sejahtera di hati hidup kita, damai sejahtera dalam keluarga kita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita bersama. Sebagaimana dikatakan pemazmur, saya mau ajak kita lihat pemazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Jadi saya harus realistis dengan ayat ini. Ya, sekali lagi, saudara. Perhatikan ya, ini ayat yang dengan jelas kemalangan siapa yang saya sebut tadi? Orang benar. Kemalangan orang benar. Saudara pikir yang malang itu orang-orang yang gak benar, orang yang gak beres, bukan? Kalau orang benar masa malang sih? Tapi Tuhan katakan dengan sangat jelas, kemalangan orang benar, ya, sekali itu orang benar, saudara, banyak sekali. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya, saudara, dunia ini memang penuh dengan lembah kekelaman karena kita hidup dalam onak dan duri dunia. Persoalan bertubi-tubi akan datang dalam kehidupan kita ini. Pengalaman lembah dalam kehidupan kita ini sama seperti orang lain, orang yang tidak percaya pun sama dengan yang kita alami sebagai orang percaya. Jadi jangan saudara pikir kalau kita Kristen gak ada masalah lagi. Masalah kita sama saja. Kita tinggal dalam dunia yang sama, penuh dengan godaan, tantangan, onak, dan duri. Kalau orang bukan percaya mengalami semua hal kekelaman, kita pun Tuhan katakan akan juga banyak mengalami hal seperti itu. Kita dapat mengalami kekecewaan, kita dapat mengalami penderitaan, kita dapat mengalami kehilangan orang yang kita kasih. Kita bisa punya masalah keuangan, kita bisa punya masalah rumah tangga, dan seterusnya. Lalu apa bedanya, saudara? Lalu apa bedanya kita Kristen dan bukan orang Kristen? Tapi perbedaannya yang besar, saudara, kita dapat lihat di ayat ini bukan ada atau tidaknya kekelaman. Kita semua akan hidup menjalani lembah kekelaman. Ini bukan masalah ada atau tidaknya kekelaman. Tetapi persoalan Natal adalah kehadiran Sang Gembala dan terang itu di lembah kekelaman. Itulah Natal. Untuk kita rayakan dan kita sambut bersama. Immanuel. Datangnya Immanuel. Veni Immanuel. Di lembah kekelaman yang kita jalani ini. Bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan Alkitab menyatakan dengan jelas. Di lembah kekelaman itu. Immanuel memberi kekuatan setiap hari dalam hidup kita. Immanuel di tengah banyak kelemahan, kelelahan dalam hidup kita akan memberi istirahat dan pemulihan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan cahaya Immanuel akan menerangi setiap langkah hidup kita. Kita ada dalam anugerah dalam setiap pencobaan dalam kehidupan dunia ini.
Kita akan peroleh pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Kita akan memperoleh simpati dari Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup ini. Kita ada dalam kasih yang tak kunjung padam dari Allah dalam menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan dunia ini. Penghiburan Allah yang melampaui segala akal akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan meski kita berjalan dalam lembah kekelaman. Dia yang akan membuat segala sesuatunya juga indah pada waktunya. Dan itulah terang untuk kita sambut bersama. Menyambut terang berarti kita menyambut hadirnya Tuhan, Immanuel beserta dengan kita. Dan bukan hanya dia beserta dengan kita. Kalau dia beserta dengan kita itu berarti kita beserta dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan semua belas kasihnya. Mengiring kehidupan kita melewati lembah kekelaman dan kegelapan dunia. Dan sebagai penutup saudara, kita dapat lihat bukan hanya kita kemudian dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi, yaitu mengalami terang, damai, sejahtera Tuhan yang menghalau kekelaman dalam kehidupan itu. Oleh karena kasih karunia kita hidup dalam damai sejahtera Allah, maka saudara, Natal juga berarti panggilan buat kita untuk menjadi alat damai sejahtera Allah. Sebagaimana lilin ini menyala, lilin damai sejahtera. Itulah panggilan buat kita untuk membawa damai dan sejahtera Allah itu di tengah kekelaman dunia ini. Dunia, saudara, mencoba untuk meraih damai dengan cara bagaimana? Nah, lihat apa yang terjadi dengan Timur Tengah saat ini. Kita dapat lihat dengan Rusia dan Ukraina pada saat ini. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari orang mau mencari damai dengan sejahtera. Kalau saya sudah dapat membalas, saya akan damai dalam hidup ini. Maka saudara akan membalas yang jahat dengan yang jahat, kebencian dengan kebencian, makian dengan makian, kemarahan dengan kemarahan, serangan dengan serangan. Padahal saudara, kita tahu membalas kekerasan dengan kekerasan hanya akan melipat gandakan kekerasan, kan? Kekelaman, saudara, tidak dapat dihalau dengan kekelaman. Sekali lagi, kekelaman tidak akan pernah dapat dihalau dengan kekelaman. Hanya terang yang kita nyalakan yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat dihalaukan dengan kebencian. Hanya terang cinta kasih yang kita nyalakan yang akan menghalaukan kebencian. Kebencian melipat gandakan kebencian. Kekerasan melipat gandakan kekerasan. Ketegaran melipat gandakan ketegaran. Dan itulah lingkaran setan dalam kehidupan kita. Lingkaran kehancuran yang akan terus makin dalam dan dalam, reaksi berantai dalam kehidupan kita ini. Kebencian melahirkan kebencian. Peperangan menghasilkan lebih banyak lagi peperangan. Maka berita Natal, saudara, itu berarti kita dipanggil untuk mematahkan lingkaran setan seperti itu dengan menyalakan terangnya. Agar kita tidak terus terjerumus dalam kegelapan yang makin dalam. Hanya dengan terang, maka kekelaman akan dihalaukan. Dengan cinta kasihnya, Yesus membawa damai sejahtera yang menghalau kekelaman. Dan demikian kita dipanggil untuk mewartakan cinta kasih Tuhan yang menghalau kekelaman itu. Amin.